Halo, kembali lagi di Bali Swalayan. Oke, untuk melanjutkan video kita sebelumnya mengenai penjualan atau mengenai belajar jualan. Kemarin kita sudah membagikan tentang pengetahuan umum apa itu online shopping gitu kan. Meskipun tidak textbook seperti yang mungkin tertulis di Wikipedia atau apa, cuman itu kita terangkan berdasarkan dengan pengetahuan yang kita punya dan berdasarkan pengalaman yang kita alami. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan video yang kemarin, kita hari ini akan membahas tentang tiga hal. Tiga hal ini sebenarnya berkaitan. Pertama mengenai kelanjutan dari kemarin, yaitu tentang pemilihan produk. Satu, pemilihan produk. Kedua adalah pemilihan target market. Ketiga adalah brand atau nama. Nah, ketiga ini tidak bisa kita pisahkan untuk penjelasan videonya karena ini saling berkaitan. Kenapa begitu? Karena brand atau nama akan berkaitan dengan produk yang dijual, dan produk yang dijual akan berkaitan dengan target marketnya. Atau bisa target market dulu, setelah target ketemu kemudian baru tentukan produk, atau produk dulu baru cari target market. Itu sebenarnya bisa dibolak-balik. Contoh gini, kita tinggal di lingkungan yang di sana itu banyak orang punya motor, kemudian di sana tidak ada bengkel. Berarti kita sudah punya target market nih. Kita tinggal mengkonvert target market itu ke jenis bisnisnya, yaitu bengkel. Nah, itu kan dimulai dari target marketnya dulu, baru kemudian jenis bisnisnya yang akan kita create. Atau sebaliknya, kita punya produk ini contohlah daster ibu-ibu, daster wanita. Kemudian karena kita sudah punya produk daster wanita, berarti kita tinggal create marketnya. Kita nyari target marketingnya kemana ini, ya kayak gitu. Jadi kita pilih yang sekiranya bisa menggunakan produk kita itu, yaitu daster itu ke siapa saja. Nah, itu kalau dibalik-balik seperti itu. Nah, berhubung ini kita penjelasannya adalah untuk reseller, jadi kita artikan saja bahwa produk itu sudah ada atau sudah ditemukan, yaitu produk yang ada di Bali Swalayan. Jadi yang pertama ditentukan adalah produk. Kemudian setelah produk adalah target. Yang ketiga adalah brand atau nama. Kenapa brand atau nama ini penting? Itu untuk mempermudah kita mengenalkan apa yang kita jual. Terus kemudian itu juga untuk menanamkan di pikiran orang-orang tentang produk yang kita miliki. Contoh, daster Bali itu adalah nama brandnya. Berarti orang sudah terbayang bahwa yang dijual adalah daster yang berasal dari Bali. Bisa loh buat brand seperti itu. Atau kalau mau jualannya lebih umum, contoh lah, kita ngambil barangnya di sini banyak. Nah, kita ambil Bali Swalayan. Oke, berarti toko jualan yang ada di Bali. Memang tidak spesifik kepada oleh-oleh, karena kita masih ada kemungkinan akan lari di banyak produk seperti itu. Jadi itu untuk nama yang kemungkinan kedepannya akan dipakai, mungkin tidak spesifik ke satu produk tapi umum. Kelemahannya kalau umum itu biasanya kurang unik satu, kemudian akan lebih lama untuk ditanamkan di ingatan orang-orang. Untuk produk yang dengan nama spesifik seperti tadi itu daster Bali, itu akan lebih mudah untuk ditanamkan di ingatan orang-orang. Artinya orang pada saat ingat mau beli daster, oh di daster Bali, kayak gitu. Oke, itu pentingnya brand. Kita bahas satu persatu mengenai produk, target, dan brand atau nama. Contoh produknya adalah produk yang ada di Bali Swalayan. Karena ini penjelasannya untuk reseller, artinya produknya berasal dari Bali Swalayan gitu kan. Ada apa aja di sana? Ada baju Bali wanita, kemudian ada
baju daster wanita. Kemudian ada umumnya adalah aneka produk Bali. Ini kan, ini kita sudah temukan produknya, yaitu produk yang ada di Bali Swalayan, yaitu kita punya baju Bali, kita punya daster Bali, dan beraneka ragam produk khas Bali lainnya. Kalau sudah ketemu produk yang seperti ini, kita tinggal mencari target marketnya. Ini kan kebanyakan produknya adalah wanita dan beraneka produk khas Bali. Contohlah, kita permudah aja, kita fokus ke yang produk wanita dulu deh, supaya nggak bingung kan. Untuk produk wanita, artinya yang beli harusnya adalah seorang wanita. Untuk targetnya ini kita bisa buat 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran pengenalan, kedua adalah lingkaran prioritas. Ini ada lingkaran kenalan, prioritas. Contoh gini, untuk lingkaran ini, untuk lingkaran dalamnya kita isi dengan orang-orang yang sudah pernah kita temui di dunia nyata. Sudah kita temui. Ini yang belum. Yang di sini skala prioritasnya adalah berdasarkan jenis bajunya, karena baju kebanyakan adalah untuk ibu-ibu, artinya di sini adalah ibu-ibu untuk lingkaran dalamnya. Yang lingkaran luarnya adalah wanita umum. Kemudian sudah ketemu. Ini adalah target market kita. Ini diperlukan untuk apa sih? Ini diperlukan untuk strategi marketing kita ke depannya. Contoh, karena kita sudah tahu lingkaran ini, yaitu lingkaran orang-orang yang sudah pernah kita temui dan lingkaran orang-orang yang belum pernah kita temui. Jadi untuk yang prioritas pertama adalah kita masuk di sini dulu, baru di sini. Jadi kita masuk ke circle orang-orang yang sudah pernah kita temui. Kenapa begitu? Satu, kita masih awal jualan, artinya kita masih banyak kemungkinan melakukan mistake atau kesalahan-kesalahan yang nanti kita lakukan pada saat kita proses jualan. Kalau kita masih ada di lingkaran kenalan ini, artinya kita masih ada peluang untuk toleransi yang lebih tinggi gitu loh, karena ya kenalan-kenalan kita aja yang pertama kali tahu kita jualan dan pertama kali kita tawarkan produk. Kalau kita sudah ada di lingkaran umum, artinya kita sudah siap menerima risiko dari kesalahan-kesalahan kita. Jadi sebelum kita masuk ke dunia yang lebih liar, kita masuk ke dunia yang lebih soft dulu aja, yaitu lingkaran kenalan-kenalan kita aja dulu gitu kan. Karena pada saat kita punya kesalahan, kita masih bisa ngobrol, nanya, aku baru jualan loh, sarannya dong. Oh iya, kemarin salah, maaf ya, dan lain-lain kayak gitu kan. Untuk di lingkaran yang sudah kenal ini. Tapi pada saat kita masuk ke dunia umum, ke dunia yang kita nggak kenal, contohlah kita jualan di marketplace, atau kita jualan di medsos yang mungkin orang-orang yang kita banyak nggak kenal, di marketplace medsos umpama, ya kita harus siap pada saat kita melakukan kesalahan. Contoh kesalahan umum marketing adalah kita mungkin salah explain soal produk. Ternyata pada saat dikirim, dipakai, ternyata kekecilan. Nah, orang yang di luar ini nggak mau tahu, dia pasti akan komplain sejadi-jadinya kalau dia tidak bisa diajak ngobrol. Kita harus siap dengan itu pada saat kita sudah masuk di dunia yang di circle luar ini. Pada saat kita masih di circle dalam, contoh ke tetangga, ke saudara, pada saat salah size, kita masih bisa minta maaf gitu kan. Iya nanti tak ganti ya. Iya kemarin aku ini loh belum ngukur, memang masih kira-kira aja gitu kan. Artinya kita kan dapat pelajaran tuh pada saat kita jualan di circle dalam kita. Nah, setelah kita dapat ilmunya di sini, baru kita siap untuk tempur di dunia yang lebih liar, di circle luarnya. Kemudian untuk
prioritas ini kan ada ibu-ibu, ada wanita. Contoh ini berdasarkan produk yang kita punya. Baju daster rata-rata ibu-ibu. Berarti kita ngumpulin orang-orang dari circle dalam ini yang dia statusnya adalah ibu-ibu yang sekiranya memakai produk kita. Kita bisa kumpulin kontak WhatsApp-nya, kita bisa kumpulin media sosialnya, atau jalur apapun yang bisa kita gunakan untuk menghubungi mereka, untuk memblasting. Atau blasting itu adalah mengumumkan bahwa kita jualan produk ini. Nah gitu kan. Contoh nih, gampangnya gini, kita buat grup broadcast di WhatsApp yang isinya adalah orang-orang yang sudah kita kenal dan orang-orang yang statusnya adalah ibu-ibu untuk jualan ini. Itu untuk tahapan jualan yang pertama. Oke. Kemudian setelah kita buat grup grup WhatsApp-nya untuk kita broadcast, baru kita buat pengumuman, atau kita buat announcement, atau kita buat semacam iklan kayak gitu yang mengumumkan bahwa sekarang saya jualan ini loh, kalau butuh ini hubungi saya. Atau kalau mau lebih kreatif ya bisa buat iklan yang lebih kreatif seperti itu. Karena ini bahasnya bukan iklan, jadi kita bahas yang ini dulu aja ya. Oke, sampai sini kira-kira sudah cukup jelas kan? Gampang banget kan dipelajari. Jadi pertama kita buat circle 1, yaitu untuk orang-orang yang sudah kita pernah ketemunya atau sudah kita kenal, sama orang-orang yang belum kita kenal. Circle kedua adalah prioritas berdasarkan jenis produk yang akan kita jual. Kalau ini dipakai untuk ibu-ibu, artinya ya ibu-ibu yang sudah kita kenal. Kemudian sama wanita pada umumnya kayak gitu kan. Sudah ketemu kan target marketnya sekarang gimana? Oke, yang terakhir adalah brand atau nama. Brand atau nama ini seperti yang tadi kita jelasin di awal sekilas tadi, pemilihannya bisa berdasarkan produk yang dijual. Oke, seumpama kita spesifik menjual yang tadi itu daster Bali, jadi kita gunakan aja namanya adalah, contoh nih, ini produknya adalah daster, namanya adalah daster Ayu, contoh daster Ayu. Atau kalau produknya adalah batik sama kalian tinggal di satu desa ya bisa buat aja batik desa apa gitu kan. Itu kalau batiknya dari sana. Produk yang spesifik seperti ini, spesifik artinya kita sudah tahu bahwa kita bakalan jualan ini aja gitu kan. Tapi pada saat nanti ada kemungkinan kita jualannya umum, ya kita pakai nama yang lebih umum supaya nanti pada saat bisnis kita grow up, bisnis kita semakin besar, nama itu tidak menjadi batasan untuk kita bisa jualan apa aja itu kan. Contoh lah yang sudah gede ya kayak Indomaret, dia sudah bisa jualan apa aja gitu kan. Tapi beda lagi kalau dia jualan namanya adalah Cheese Mart, berarti kan jualannya cheese aja atau keju aja. Karena dia namanya Indomaret, jadi dia bisa jualan apa saja. Nah itu simpelnya aja sih kayak gitu. Oke, sekarang sudah cukup jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau masih bingung soal ini, wah kok penjelasan terlalu cepat atau bagaimana, atau aku masih bingung nih kak di bagian ininya, ya sudah nanya aja, tinggal ketik di kolom komentar atau chat WhatsApp kita juga boleh ya. Oke, thank you sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa lagi di tutorial cara jualan selanjutnya. Bye.